Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu berbahagia apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke, kali ini kita akan reading buat kalian Cancer ya. Bagaimana hidup kalian di bulan Maret ini ya. Yang akan kita readingkan ini adalah general ya. General tentang kehidupan kalian. Oke. Dan seperti biasa, readingan ini banyak menarik energi ya dari banyak orang. Jadi nggak selalu akan bisa resonate ke kamu. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Dan di sini energinya bisa energi kamu, pasangan kamu, atau orang lain yang sedang dekat dengan kalian saat ini, ya. Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya Deep Knowing, ya. Di sini juga ada Peace dan Unfinished Symphony. Oke. Jadi sepertinya ini temanya berhubungan dengan pemahaman ya, pemahaman yang mendalam yang sepertinya berhubungan dengan diri sendiri ya. Jadi tema yang akan kita angkat di sini adalah pemahaman akan diri sendiri. Oke? Sementara untuk kartu tarotnya di sini sebagai konfirmasi ada Four of Pentacles, ada Two of Wands, ada Five of Pentacles, Five of Cups, ada The Hermit, Knight of Pentacles, ada The Wheel, Seven of Pentacles, dan Ace of Pentacles. Oke, Cancer. Bagaimana kehidupan kalian secara general di bulan Maret ini, ya? Dan dari kartu oracle-nya yang di atas tadi, sepertinya ini berhubungan dengan pemahaman akan diri sendiri. Di video sebelumnya, saya pernah buat readingan ya, kalau nggak salah di bulan Februari ya. Readingan buat kalian Cancer, kalau tahun ini adalah tahun kalian ya. Tahun dimana saatnya buat kalian itu untuk melangkah maju. Mungkin sebelumnya banyak dari kalian yang terbelenggu dengan situasi ya, yang membuat kalian itu nggak bisa maju-maju ya. Di tahun ini kalian akan mulai keluar dari zona kalian ya, dan mulai melangkah step by step maju ke depan ya. Dan sepertinya di sini saya lihat banyak dari kalian yang udah mulai keluar dari zona nyaman kamu ya, dan memberanikan diri untuk keluar ya, berusaha mewujudkan apa yang sudah kalian impikan selama ini, yaitu kestabilan dan kesuksesan finansial. Di sini yang saya lihat ada yang udah mulai melangkah ya, merintis usaha kecilnya dengan harapan kedepannya akan berhasil dan membawa perubahan yang bagus buat hidupnya ya, dan juga keluarganya tentunya. Tapi ada juga ya beberapa orang yang masih bertahan dengan ketakutannya ya, rasa pesimis, juga kekhawatiran yang membuat kalian itu masih stuck dengan situasi yang ada ya, dan nggak bergerak sama sekali. Oke? Kalian menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang datang karena kalian masih belum berani keluar dari zona kamu yang sekarang dan memulai langkah pertama kamu. Jadi di sini kita lihat ada dua grup ya. Yang satu sudah melangkah, mulai merintis usahanya, dan grup yang satunya lagi masih bertahan dengan situasi yang membelenggu dia saat ini ya. Dimanapun posisi kalian saat ini ya, baik yang masih ada di dalam zona nyaman kalian atau yang sudah berada di luar dan sekarang sedang merintis usaha baru kalian ya,
Dimana kalian semua ya sampai saat ini masih diliputi rasa cemas dan khawatir ya, akibat masih belum bisa percaya diri ya. Jadi buat kalian yang sudah melangkah ataupun masih stuck dengan situasi kalian ya, ini saatnya buat kalian untuk belajar memahami siapa diri kalian yang sebenarnya ya. Kalau selama ini kalian hanya memikirkan kekurangan-kekurangan kalian ya, dan kalian tidak tahu apa kelebihan kalian, apa potensi kalian ya, ini saatnya buat kamu ya untuk mencari tahu siapa sih diri kalian sebenarnya ya. Pemahaman yang kurang tentang diri sendiri akan membuat kita itu tidak mengenal siapa diri kita ya, apa kekurangan kita dan juga apa kelebihan-kelebihan kita ya. Ciri-ciri orang yang tidak percaya diri adalah dia yang tidak mengenal dirinya sama sekali. Bahkan terkadang sampai apa yang jadi hobinya pun dia nggak tahu ya, atau nggak yakin kalau itu adalah hobinya. Oke, di sini saya lihat ada beberapa dari kalian Cancer ya, yang hatinya masih dipenuhi dengan keraguan-raguan ya. Ada yang lagi merintis usahanya tapi belum apa-apa udah ragu ya. Ini worth it nggak ya? Sesuai nggak ya dengan apa yang kalian ekspektasikan ya? Banyak hal yang membuat kalian ragu atas apa yang kalian kerjakan. Di sini ada Four of Pentacles dan Two of Wands ya. Dan beberapa dari kalian yang lagi mengadu nasib di luar pulau ya, juga punya kecemasan yang sama. Takut apa yang sedang kalian kerjakan itu gak membuahkan hasil ya. Dan kalian takut kalau harus pulang kembali ke kampung halaman ya, dengan tangan hampa ya, gak membawa apa-apa, gak membawa hasil untuk apa yang kalian kerjakan. Oke? Kalian takut kalau sampai itu terjadi, apa yang keluarga kalian akan katakan ya. Kalian takut dicemooh, kalian takut dikasihani, kalian takut hal-hal yang sebenarnya belum tentu akan terjadi seperti itu ya. Jadi pikiran kalian saat ini dikuasai oleh ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan ya, yang sebenarnya belum saatnya untuk ada di pikiran kamu saat ini ya. Kamu baru aja mulai ya Cancer. Untuk apapun ya yang sedang kamu usahakan saat ini, kamu baru aja memulai. Dan itu perlu proses ya. Gak ada sesuatu hal itu bisa menghasilkan secara instan. Semua ada prosesnya ya. Ada yang pendek ya prosesnya, ada juga yang panjang. Dan kamu belum bisa berandai-andai seperti itu saat benih kamu baru aja ditanam ya. Jadi terlalu dini kalau kamu sudah berpikir akan seperti apa nantinya ya. Yang kamu harus lakukan saat ini adalah bekerja sebaik-baiknya ya. Memaksimalkan segala kemampuan kamu untuk melakukan yang terbaik ya, yang bisa kamu lakukan supaya apa yang kamu kerjakan hasilnya pun bisa maksimal. Oke? Kalau kamu hanya sibuk dengan kekhawatiran-kekhawatiran kamu aja ya, maka kamu nggak akan bisa fokus pada apa yang kamu kerjakan ya, dan pastinya akan berpengaruh pada hasilnya. Salah satu PR kalian Cancer adalah sikap seperti ini ya. Kamu suka punya kekhawatiran yang berlebihan ya untuk apa yang sedang kamu kerjakan ya. Padahal sebagian dari kalian tuh baru aja mulai, oke? Dimana setiap apa yang kita kerjakan itu pasti butuh proses ya. Proses yang bisa panjang atau bisa juga pendek. Dan kalau kamu selalu sibuk dengan rasa khawatirmu ya, maka kamu nggak akan bisa fokus. Dan bisa dipastikan
hasilnya pun nggak akan bisa maksimal, ya. Memang bukan hal yang mudah untuk bisa menghilangkan rasa khawatir ya, yang menguasai pikiran kita. Apalagi mungkin ya, kamu saat ini lagi mengerjakan atau akan mengerjakan sesuatu hal yang masih sangat baru buat kamu ya. Jadi mungkin kamu belum punya pengalaman di bidang ini ya, sehingga timbullah rasa khawatir ya, takut akan gagal. Seperti yang pernah saya katakan di video-video saya sebelumnya ya, apabila kesempatan yang dari Tuhan itu datang kepada kamu ya, itu artinya Tuhan tahu kalau kamu akan mampu melakukan itu. Walau bidang itu adalah hal yang baru buat kamu. Tapi kalau memang kesempatan itu Tuhan izinkan datang kepada kamu, berarti Tuhan tahu kamu mampu. Ya, jadi Tuhan aja yakin kamu mampu melakukan itu. Kenapa kamu ragu dengan diri kamu? Ya, rasa khawatir atau cemas itu pasti ada. Ya, semua orang ya, dia punya power sebesar apapun ya, sometimes dia pasti punya rasa khawatir ya atau cemas. Tapi kita punya power juga ya untuk bisa mengkontrol rasa itu ya, supaya nggak mempengaruhi pola pikir kita secara keseluruhan. Oke, kalau rasa khawatir, rasa cemas itu mempengaruhi pola pikir kita ya, maka nanti akan berujung kegagalan ya, kekecewaan. Karena pikiran yang dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan ya, akan membuat kita gak bisa maksimal dalam mengerjakan sesuatu ya. Dan pastinya akan berdampak pada tidak maksimal juga hasil yang akan kalian dapatkan ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menghilangkan segala bentuk kekhawatiran ya atau ketakutan-ketakutan kita ya. Caranya yaitu dengan belajar memahami ya atau mengenali diri kamu sendiri ya. Siapa kamu, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu ya. Sangat penting buat kamu bisa memahami siapa diri kamu. Oke? Setiap orang ya, tidak kecuali kamu dan saya, pasti punya kelebihan dan juga kekurangan ya. Gak ada orang yang hanya punya kelebihan ya tanpa kekurangan. Atau sebaliknya, gak ada orang yang hanya punya kekurangan tanpa kelebihan ya. Hanya orang-orang yang punya pemikiran sempit lah ya, yang bisa berpikir kalau dia hanya punya hanya kekurangan atau hanya kelebihan aja ya. Jadi kalau kamu punya pemikiran yang seperti itu, cobalah untuk merenungi ya, merenungi diri kamu sejenak. Oke, di sini ada The Hermit ya. Coba ambil me time kamu ya untuk introspeksi diri dan mencari tahu seperti apa sih kamu sebenarnya ya. Kalau selama ini kamu taunya kamu hanya punya kekurangan ya, cobalah kamu mengingat-ingat kembali ya, mengintrospeksi diri lagi. Apakah benar kamu cuma punya kekurangan aja ya? Kamu yakin kamu nggak punya kelebihan? Kamu pasti punya Cancer ya. Kamu punya banyak kelebihan, oke? Hanya saja kamu nggak tahu ya, atau kamu nggak bisa melihat kelebihan kamu karena sudah ditutupi oleh ketakutan-ketakutan kamu ya, atau pemikiran kamu yang terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan kamu, sehingga kelebihan-kelebihan kamu itu tertutupi oleh rasa itu. Jadi cobalah introspeksi diri kamu ya, dan mencari tahu seperti apa diri kamu? Siapa diri kamu? Catat semua yang kamu ketahui tentang diri kamu, oke? Kamu bisa tulis kekurangan kamu di sebelah kiri dan kelebihan kamu sebelah kanan, oke? Juga potensi-potensi atau talenta-talenta yang kamu miliki. Ada beberapa orang yang berpikir dia nggak punya potensi, ya potensi-potensi atau
talenta-talenta, ya. Kalau kamu juga punya pemikiran seperti itu ya, itu nonsens ya. Kamu harus sadar kalau Tuhan itu selalu menciptakan ciptaannya itu dengan sempurna ya. Dia selalu sematkan talenta-talenta atau gift ya, atau potensi-potensi di setiap makhluk ciptaannya ya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin talenta-talenta itulah yang akan membantu kamu dalam menjalani kehidupan kamu selama di dunia ini. Oke? Jadi Tuhan sematkan talenta atau potensi di dalam diri kita kan tanpa maksud tujuan ya. Dia tahu bagaimana kerasnya hidup di dunia ini, jadi dia memodali kita semua dengan potensi dan talenta-talenta kita ya. Tinggal bagaimana kita bisa dengan bijak ya menggunakan apa yang kita miliki itu untuk mensupport ya apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama di dunia ini ya. Jadi kalau sebagian dari kalian masih bilang kamu nggak punya talenta atau potensi ya, itu berarti kamu belum kenal dirimu dengan baik. Oke? Jadi buat kalian Cancer ya, belajarlah untuk mengenal diri kamu. Ya, mengenal diri kamu dengan lebih dalam lagi. Oke? Di sini ada deep knowing. Ya. Dengan kamu mengenal dirimu dengan lebih baik ya, nanti pada akhirnya kamu juga akan bisa menemukan apa yang menjadi passion kamu, ya, panggilan jiwa kamu yang sebenarnya. Oke? Kalau kamu tidak tahu apa yang menjadi hobi kamu, apa yang menjadi minat kamu, ya, bagaimana kamu akan bisa tahu apa yang menjadi passion kamu, ya, panggilan jiwa kamu. Oke? Kita diciptakan Tuhan bukan untuk tanpa suatu maksud tujuan, ya. Dia punya rencana yang besar di balik penciptaan kita. Oke? Rencananya yang besar itu adalah passion kamu, oke? Panggilan jiwa yang kamu harus hidupi, ya. Wujudkan supaya hidup kamu itu bermakna, ya. Jadi kalau kalian berpikir hidup itu cuma untuk bangun, makan, bekerja, ya, pulang, tidur, dan besok bangun lagi, terus seperti itu ya, kamu salah besar. Kita diciptakan untuk suatu maksud tujuan, ya, untuk melakukan hal-hal yang besar, menciptakan karya-karya yang luar biasa, ya. Jadi berhentilah meratapi nasib, ya, dan mengurung diri kamu karena kamu merasa kamu nggak punya apa-apa untuk bisa melangkah keluar ya dan melanjutkan hidupmu. Selain kekurangan ya yang selama ini kalian fokuskan, kamu pasti punya kelebihan-kelebihan ya, juga potensi-potensi dan talenta-talenta yang luar biasa. Oke. Sekarang yang bisa kamu lakukan adalah mengalihkan ya fokus kamu saat ini dari kekurangan yang kamu miliki dan lihat kelebihan-kelebihan yang kamu punya. Oke, apa yang bisa kamu lakukan dengan potensi-potensi yang kamu miliki, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kamu, ya. Saya yakin pasti ada hal besar ya yang akan bisa kamu wujudkan dengan semua yang kamu miliki itu, ya. Kamu akan bisa mewujudkan apapun yang kamu mau ya dengan talenta dan potensi yang kamu punya. Oke? Untuk kamu bisa tahu potensi apa atau talenta apa yang kamu miliki, kamu harus bisa mengenal dirimu dulu ya, memahami dirimu. Oke? Apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Kenapa selalu ada kekurangan di balik kelebihan? Ya, dan sebaliknya, di balik kelebihan selalu ada kekurangan. Oke? Itu dibuat Tuhan untuk sebagai penyeimbang, ya, supaya kita itu nggak jadi manusia yang sombong dan tamak, ya.
Kekurangan akan membuat kita lebih bisa ya menundukkan kepala kita dan tidak lagi mendongak. Jadi kalau kalian minder dengan kekurangan kalian, cobalah untuk memahami hal ini ya. Kalau Tuhan memang sengaja menciptakan kekurangan bersamaan dengan kelebihan supaya kita tidak menjadi manusia yang sombong ya, sombong dan tamak. Oke. Jadi berbahagialah kalian dengan segala kekurangan yang kalian miliki ya. Karena dengan kekurangan itu Tuhan menjadikan kalian itu sempurna ya. Kalau kamu merasa kamu punya lebih banyak kekurangan ya, bukan berarti hidupmu akan selesai di situ ya. Justru kalau kamu bijak, kamu bisa mengubah kekurangan kamu itu menjadi suatu kelebihan ya. Seperti sebuah contoh ya, ada dua orang pelukis, sama-sama melukis gambar yang sama. Oke, hanya saja yang satu dilukis oleh pelukis yang tangannya cacat ya. Jadi dia melukis dengan menggunakan kakinya ya. Sementara pelukis yang satu punya tangan yang sempurna dan dia melukisnya dengan tangannya itu ya. Dan setelah lukisan itu selesai ya, dan punya hasil gambar yang sama ya, menurut kalian itu mana lukisan yang paling bernilai? Lukisan yang dibuat oleh pelukis yang normalkah ya, atau pelukis yang cacat? Coba kalian pikirkan ya. Pikiran kamu dengan saya pasti sama. Pasti yang bernilai adalah lukisan yang dibuat oleh pelukis yang cacat. Bukan begitu? Kenapa seperti itu? Karena kaki yang seharusnya buat berjalan bisa digunakan oleh pelukis ini untuk menciptakan gambar atau lukisan yang sama indahnya dengan pelukis yang punya anggota tubuh yang lengkap ya. Dan apa yang dilakukan oleh pelukis yang cacat ini ya, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional ya dan bertalenta luar biasa. Oke. Jadi dari situ kita bisa melihat kalau segala kekurangan yang kita miliki, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik ya, tidak mustahil akan bisa menciptakan karya-karya besar yang luar biasa untuk hidup kita dan orang lain ya. Jadi berhentilah mengasihani diri sendiri ya, dan terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan yang kamu miliki ya. Kamu punya banyak kelebihan, kamu punya potensi-potensi dan talenta-talenta yang luar biasa ya, yang kamu akan bisa lihat itu semua kalau kamu bisa memahami dirimu terlebih dahulu ya, memahami apa yang menjadi kekurangan kamu dan kelebihan kamu. Kalau kamu bisa tahu apa kelemahanmu ya, apa kelebihan kamu ya, kamu akan bisa mensiasati bagaimana membuat kekuranganmu itu menjadi suatu kelebihan ya, dan bagaimana kelebihanmu itu bisa diasah lebih lagi supaya kelebihanmu itu menjadi lebih bersinar ya, dan lebih maksimal hasil yang akan didapatkan nanti ya. Jadi yakinlah dengan diri kamu ya, apa yang sedang kamu usahakan saat ini, yang sedang kamu kerjakan ya, pelan-pelan pasti akan menampakkan hasilnya ya. Di sini ada Knight of Pentacles dan The Wheel. Oke. Roda keberuntungan akan selalu jadi milik kalian ya, kalau kalian mau terus melangkah ya. Roda ini akan bisa berputar kalau kamu melangkahkan kakimu ya. Jadi seperti naik sepeda ya, kalau kamu nggak mengayuhnya maka bannya itu, rodanya itu nggak akan memutar ya, nggak akan bergerak dan membawa kamu berjalan ke depan. Oke. Tapi kalau kamu memilih untuk diam ya, ya hidupmu akan seperti itu terus ya. Kamu hanya bisa memimpikan semua hal ya,
yang seharusnya kamu bisa wujudkan dengan langkah pertama kamu, ya. Jadi yakinlah dengan apa yang kamu kerjakan sekarang, ya. Yakinlah kalau itu akan bisa menuai hasilnya pada suatu saat nanti dan akan memuaskan hatimu, ya. Jadi yang perlu kalian lakukan saat ini adalah pelajari diri kamu dengan baik, ya. Pahami diri kamu sampai sedetil-detilnya, oke? Supaya kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa survive, ya, di dalam menjalani kehidupan kamu ke depannya. Di depan sana ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang sedang menanti kamu, yang hanya akan bisa kamu gapai, ya, kalau kamu mau melangkahkan kakimu, ya, walaupun pelan-pelan, tapi yakinlah kamu pada akhirnya akan sampai di sana, ya. Di sini ada Seven of Pentacles dan Ace of Pentacles. Oke. Masa depan yang cerah sudah menanti kamu, ya. Sekarang tinggal bagaimana kamu, ya, memilih untuk tetap di sini dengan zona kamu yang begitu-gitu aja, ya, atau keluar dan melangkah ke depan, ya, dengan apapun yang kamu miliki sekarang, ya. Tetaplah semangat, gali potensi kamu dan kenali diri kamu dengan baik, supaya kamu tahu dan yakin akan dibawa kemana langkahmu ke depannya nanti. Oke, Cancer, ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa kalian pahami, ya. Bisa bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi. Terima kasih sudah menyimak. Saya harap kedepannya kalian akan bisa lebih sukses, ya. Karena ini langkah pertama kalian. Optimislah dan yakinlah kalau usaha kalian akan bisa berhasil dan akan membawa kalian kepada kesuksesan kalian. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.